Thariqatus sadah, adapun thariqah sadah, para sayyid Ali keluarga Ba'alawi. Kalau Ba'alawi berarti Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Mang Aceng sini. Jadi thariqahnya para sayyid dari keluarga Ba'alawi, innama sesungguhnya, hiya dia, al ilmu adalah ilmu pertama, wal amalu kedua amal. Ini thariqahnya ya ngaji ya. Kalau kita dengar thariqah apa, thariqah ya ngaji terus, sebab orang nggak ada habisnya. Rasulullah sebutin apa, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Belajarlah, carilah ilmu dari mulai buayan sampai liang lahat ya. Terus ya ngaji, itu yang diajarin Nabi ya. Berupaya gimana caranya agar ujung usia kita masih dalam rangka menuntut ilmu. Disebutin dalam satu riwayat, barang siapa yang meninggal ya, dalam menuntut ilmu ya, liyuhiyya bihil Islam, niatnya untuk menghidupkan Islam ya. Nah, maka sementara dia belum menjadi seorang alim ya, ntar Allah akan utus ya, di kuburnya satu malaikat yang ajarkan dia ya, sampai datangnya hari kiamat. Ngajinya lama banget ya. Teman bedanya kalau di barzah udah dapat nikmatnya, dapat butuhnya ya. Tuh kita ya, ini juga cukup menjadi motivasi kita untuk ngaji terus ya. Nggak jadi alim, nggak jadi kiai, nggak jadi ustadz nggak jadi mualim, ketika di dunia tetap fadilahnya tuh ya. Jadi harapan kita sehingga ntar ketika dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi dia udah jadi ulama tuh ya. Sayang banget kan ya, sementara kita tahu ya derajatnya ulama itu di bawah derajat para nabi, tinggi ya, gitu. Jadi gurunya malaikat ntar. Kalau kita tekun aja terus aja niatnya pengen ngaji sampai kita mati, tujuan kita gitu. Nah, dapat fadilahnya ulama tadi ya, istimewa ya. Mungkin kalau malah kadang-kadang bisa jadi lebih aman yang begitu ya. Kalau jadi ulama kayak kita gini nih, mas ulama sih ya. Jadi pengajar dan sebagainya ya. Kadang-kadang ada resikonya ya. Tapi kalau jadi ulama di kubur aman ya. Aman ya, apa tuh, nggak ada masalahnya, udah aman ya gitu. Pertama ilmu banyak dah tentang ilmu itu fadilahnya. Kenapa jadi thariqah ya, memang ilmu itu yang diajarin sama Nabi harus jadi pedoman kita seumur hidup. Jangan pernah jadi orang yang merasa cukup dengan ilmu. Mungkin apa yang kita sekarang anggap benar, setelah kita ngaji ternyata nggak benar. Yang kita anggap cukup ternyata setelah ngaji geningan kirang terus aja orang ngaji mah nggak ada cukupnya. Makin dia ngaji makin terasa bodohnya sebenarnya orang tuh ngaji teh. Ketahuan pas ngaji ini baca, misalkan kalau dalam nahwu tuh baca jurumiyah tarkus ini paling ayat di nggak ada habisnya ya. Memang begitu ilmu tuh ya. Kalau orang dibandingin tentang ilmu tuh ya apa banyak banget kalau nyebutin ilmu tuh ya. Kata ilmu apa, al ilmu yakul bilisan halih ya. Ilmu itu berkata dengan lisan halnya, lisan kondisinya, maksudnya ya realitanya ya. Realita lah paling gampang ya. Atini kulak, sok kasih semua padaku yang ada sama dirimu, umur, tenaga, pikiran, harta, semuanya kerahin deh, habisin, biakeun kangge urang, kata ilmu. Fasa ukti bakti, nanti kalau kamu sudah totalitas ngasih semua padaku, kata ilmu, aku akan kasih sedikit tuh ya. Gimana kalau kitanya malas-malasan nih, ogah-ogahan, baru pilek lagi sakit, pilek aja ya Allah ya, gitu ya. Jangan ya. Wah, ini warisannya Nabi SAW. Rasul nggak warisin apa-apa, wala dinar wala dirham, warisannya untuk umum umat, yaitu adalah ilmu. Faman ahadahu ahada bihadzin wafir ya. Maka barang siapa yang ngambil ilmu, dia sudah ambil bagian yang terbesar dari warisan Rasulullah SAW. Nah itu ya. Siapa yang ngambil warisan ilmu dapat warisan Rasulullah.
cari dunia doang, ya udah Firaun tuh ya, Haman dan Korun dan sebagainya tuh ya. Nah, silahkan cari dunia sebagai bekal untuk akhirat, tapi ilmu harus tetap jadi apa, fokus kita gitu ya. Wal amalu, kedua amal ya, tentu ya, ilmu akan terus menuntut kita sampai kita mengamalkannya ya, gitu ya. Ilmu itu akan selalu menjadi mudorot, contohnya ilmu mudorot tuh ya, nggak beres ilmu aja, tahu-tahu aja, ntar iblis juga tahu tuh ya. Nah, perlu mengamalkan. Kalau kita ternyata jadi power, ya, ngaji dituntut kudu ngamalkan, jangan gitu dong ya. Orang kalau nggak berjalan nggak bakal sampai. Di jalan ada risiko, pasti ada risiko ya. Nggak ada namanya perjalanan nggak ada risiko tuh ya. Belajar motor kadang-kadang harus benjol dulu, jatuh ya, harus luka dulu. Tapi kalau nggak belajar nggak bisa ya. Begitulah kita ya. Jangan gara-gara ada risiko ninggalin, nggak. Nah, gimana kalau tentang ngamalin semua ya, kita ngamalin semua, siapa sih yang ngamalin semua ya. Tuntutannya nggak begitu ya. Apa yang kita bisa amalkan ya, kalau yang wajib jangan tanyakan ya, pasti itu dia. Wajib dan haram itu bukan pembahasan yang tentang diamalkan ini, bukan. Tapi apa yang kira-kira bisa kita amalkan dari hal yang sifatnya tambahan ya, sunnah ya, terus dilakukan makruh, upayakan untuk dijauhkan sebisa mungkin. Nah, minimal kata Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, fa'mal walau marrah, amalin walaupun baru bisanya sekali doang nih. Cerita kita dengar tentang sholat kusuf ya, gerhana matahari, gerhana bulan, kan itu sunnah ya, sunnahnya muakkad ya. Aduh nggak bisa ngerutininnya misalkan ya, ya amalin sekali minimal. Udah pernah ngamalin sunnahnya Rasulullah ya, jangan tinggalin. Sunnah Rasulullah bukan untuk dianggurin ya, untuk kita amalin, praktekin. Kalau nggak bisa ngerutinin minimal sekali deh yang sunnah tuh ya. Nah, ntar fasatuh syarma ahli ya. Niscaya kata Habib Ahmad bin Habsyi, muridnya Imam Haddad, kau akan dikumpulkan, diriungkeun mungkin sarengan bareng sama orang yang suka ngamalin praktek yang rutin, yang istiqomah. Nah, itu istimewa tuh ya. Jadi jangan anggurin kalau kita dengerin satu fadilah ya, yang sunnah gitu ya, minimal amalin sekali dah ya, jangan ditinggalin ya. Minimal itu insya Allah jadi saksi kita pernah ngamalin sunnahnya Rasulullah gitu ya. Nah, juga apa yang disebutin sama Imam Ibnu Ruslan, fa'mal walau bil usyri kazzakati tahruj binuril ilmi min zulumati ya. Fa'mal, maka amalkanlah, walau bil usyri, walaupun cuman 1/10 dari ilmu yang kita ketahui. Kita dapat ilmu misalkan 100 ya, aduh ngamalin semua 1000, nah amalin 10%-nya lah, kazzakati, seperti zakat. Kalau sudah gitu, tahruj binuril ilmi min zulmati, niscaya kau akan keluar dari kegelapan kejahilan dengan cahaya ilmu tadi ya. Minimal 10%, seperti zakat. Zakat kan ada yang 10% tuh. Zakat peternak zakat pertanian yang diairi dengan irigasi ya. Enggak, yang ini yang gratis ya, yang majanan tuh ya, 10%. Jadi gitu tuh. Minimal 10% ya. Biar aku mau diamalin kayak Habib Ahmad bin Zain semuanya tinggal sekali doang. Wah, gitu mah enggak ada perjuangan ya. Ada yang kita rutinkan minimal 10% dari yang kita ketahuin. Itu pun enggak mudah ya. Perlu belajar ya. Namanya juga orang belajar ya. Terus kita selama hidup kita berusaha terus mujahadah. Wal wara'u, nah ilmu amal enggak cukup, harus ada lagi wara' ketiga ya, harus hati-hati ya. Enggak ada ilmu itu dan amal itu nggak akan menjadi manfaat kecuali dengan waro. Waro itu penting. Ada pembahasan waro kemarin pernah dibahas ya. Nah, terus wal khauf minallah, dan rasa takut pada Allah. Nih, kita dapetin fadilah dari Ajengan Kosasih. Beliau sebutin apa? Al faridatu qoblal faridoh. Ada fardu sebelum fardu. Apa tuh? Huwal niat kalau saya niat. Terus ada al faridatu fil faridoh. Fardu, ilmu pertama apa? Al faridoh qoblal faridoh. Fardu sebelum
fardu. Kita sholat nih, wajib ya fardu. Tapi ada dulu fardu sebelum sholat, apa? Ilmunya. Puasa Ramadan fardu. Tar dulu, ada fardu sebelumnya, ilmu tentang puasa. Zakat saat kita mampu fardu, ada sebelumnya fardu, apa? Ilmunya dan semuanya, gitu dan sebagainya. Punya harus ilmu dulu. Gimana bisa kita melaksanakan satu kefarduan kalau kita nggak pakai ilmu? Kadang-kadang bisa jadi mudorotnya lebih banyak. Ini nggak berhenti dari situ. Allah perintahkan satu perintah, secara tidak langsung kita harus memahami perintah itu gimana caranya yang benar. Syaratnya perhatikan, rukunnya perhatikan, pembatalannya ketahui dan jauhin tadi. Tuh. Ada lagi al-faridatu fil faridoh. Fardu di saat melaksanakan fardu. Apa tuh? Yaitu ikhlas. Lagi ngamalin harus ikhlas. Itu paling beratnya ya. Kalau sebenarnya ikhlas tuh di tiga sesi. Niat pertama. Apalah haula wala quwwata billah. Jadi niat itu pertama untuk fungsinya untuk mengikhlaskan. Tapi yang paling berat memang di tengahnya. Ketemu itu, wah itu paling berat tuh. Ikhlas paling berat di saat kita prakteknya. Di niat mah udah gampang ya. Tadi kita niat, ya mudah ya. Niat mau belajar, niat mau apa, mudah. Tapi ketika melaksanakannya itu banyak tantangan di situ yang susah ya. Makanya di situ yang jadi sorotan. Ikhlas itu dituntut di awalan, di saat mengamalkan sampai akhir sebenarnya. Tapi memang yang berat itu di tengahnya ya. Ada goncangan-goncangan, halangan-halangan yang buat kita mungkin marah, buat kita macam-macam hal gitu ya. Di saat mengamalkan sesuatu nah itu kita harus kuat dalam menghadang semua rintangan itu semua harus menjalaninya dengan ikhlas. Itu al-faridoh fil faridoh. Salat fardu, di dalam fardu ada fardu, itu ikhlas. Puasa fardu, di dalam fardu ada fardu, ikhlas gitu. Ketika siang niatnya kan puasa kapan? Sebelum subuh ya kalau fardu Tapi ketika puasa, coba gambaran puasa paling enak ya. Anu moyokan, anu kieu macam-macam, ada godaan. Mang kadi atuh Tuh, itu tuh harus siap semua tuh menghadapi itu semua Jadi yang paling berat mang al-faridoh fil faridoh tadi tentang ikhlasnya tuh, ikhlas paling berat di situ Di pertengahannya tadi Di niatan insya Allah semuanya memang bisa lah di niatan tapi kalau di niatan awal tapi di pertengahan yang paling berat di situ Terus al faridotu ba'dal faridoh. Ada faridoh fardu ba'dal faridoh, setelah orang rengsek dina kefarduan, beres sholat, beres puasa, beres haji, beres zakat, apa al khauf, takut orang teh ditampi itunya sholat orang teh tuh orang baik mah gitu ya, beramal banyak tapi bari takut, kata Sayyidina Hasan Basri. Orang munafik nggak amal bari aman, ngerasa aman amal kagak, wah orang mah penting hatena leres we orang mah teu salat gitu sawios ada yang gitu tuh pemikiran-pemikiran yang ngawur tuh beramal tidak tapi bisa-bisanya dia merasa aman dari makar Allah, dari siksa Allah dan sebagainya. Jadi orang soleh itu membarengi amal dengan rasa takut Kata Sayyidina Umar, kalau aku dengerin satu riwayat, misalkan mendengarkan satu riwayat bahwa semua makhluk masuk surga kecuali satu, semua makhluk di semua manusia masuk surga kecuali satu, aku khawatir jangan-jangan yang satu itu aku, katanya. Itu rasa takutnya Sayyidina Umar. Siapa beliau, siapa kita? Beliau sahabat Nabi yang mulia luar biasa, orang termulia setelah Sayyidina Abu Bakar, yang digelarin, wah masya Allah udahlah yang disebutin Nabi Musanya umat ini digelarin karena tegasnya yang luar biasa. Tapi punya khauf kayak gitu kurang apa amalnya, kurang dekat apa sama Nabi, kurang apa ilmunya, kurang apa amalnya, tapi masih rasa takut. Itu orang mukmin yang baik itu sambil beramal tapi tetap merasa ada khawatir bisi itu ditampi. Itu yang bisi-bisinya tadi membuat dia amalnya makin baik. Orang hati-hati gitu ya. Kalau orang nggak hati-hati, khauf itu membawa kita kepada kehati-hatian
kepada ketelitian ya. Jadi kita makin baik. Kalau ngerasa salah sih orang mah aman insya Allah, itu bakal menurun ntar ya. Jadi nggak ada proteksinya dari gara-gara dia nggak ngerasa takut sama Allah tadi, khawatir tadi ya. Nah ini khauf penting, khauf minallah gitu. Dan sebaliknya itu tentang khauf. Sayyidina Umar tuh nyebutin kalau ada dengar riwayat misal gitu ya, kalau semua orang masuk surga kecuali satu, aku takut yang satu itu yang nggak masuk surga aku tuh ya. Rasa takut beliau. Sebaliknya kalau misalkan aku dengar satu riwayat ya, bahwa semua orang masuk neraka kecuali satu, aku ngarep yang satu tuh aku katanya. Paham gak? Itu tentang roja. Nah, tentang roja. Jadi jangan pernah putus harapan dari rahmat Allah ya. Bukan merasa besar, tapi harap kita harus kuat sama Allah. Jadi khauf yang baik sama roja harus seimbang dalam umumnya keadaan, kecuali ketika orang sudah di menjelang tutup usia. Roja yang dikuatkan biar dia meninggal atas husnul khotimah ya, biar dia meninggal dalam kondisi dia baik sangka sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kan roja itu baik sangka sama Allah ya. Nah kalau yang muda-muda gairahnya masih kuat, ulah ngagedekeun roja kata Habibul Haddad ya, gedekeun khauf ya. Karena umumnya anak muda tuh aku mah engke belah ya. Ini makanya takut rem kan ya. Khauf itu rem ya. Khauf itu rem. Kalau roja apa ya? Khauf itu rem lah ya. Kalau kita mau nakal mau apa, ingat wah ini bisi ieu bisi itu bisi jadi dosa bisi macam-macam hal lah. Itu yang buat kita rem. Jadi kalau anak-anak muda ketika pikirannya lagi pikiran kemana-mana, ngacak-ngacak nih pikirannya, mau nakal lah ya, kuatin rasa khauf ya. Fungsinya buat apa? Buat ngerem tadi, bukan untuk mutusin harap kita sama Allah ya. Tujuannya gitu ya. Wal ikhlasu lahu azza wa jalla. Nah ini yang kelima, setelah ilmu, amal, wara, khauf minallah, ikhlas lahu azza wa jalla. Yang kelima, yang terakhir, dan ini yang kita mau bahas, mengikhlaskan lahu untuk Allah azza wa jalla, murnikan, menjernihkan niatan, tujuan khusus untuk Allah semata gitu ya. Nah ini ya, ini pelajaran panjang ini mah ya. Kadang-kadang kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, ada orang yang berupaya melatih diri untuk ikhlas, baru ketemunya setahun, ada yang 5 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang menjelang meninggal baru ketemu ikhlas ya. Karena ikhlas itu bukan gampang, susah. Kita ngerasa diri kita ikhlas, ternyata masih ada yang belum ketelaah sama kita dari diri kita ya. Susah memang ikhlas itu. Tapi kalau orang nggak berupaya, gimana mau nyampe ya gitu ya. Ikhlas penting. Jadi walaupun berat, artinya apa tadi disebutin, bukan hal mudah ya, kecuali bagi orang yang Allah mudahkan ya, taufik di situ. Tetap kita harus berupaya. Kalau nggak berupaya kapan mau nyampe nya, begitu kepada ikhlas.